Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain ala la nabiyya ba'dah. Muslim umatul salimah yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya. Walaupun agak terlambat tapi tidak apa ya. Siapa yang terlambat? Semuanya. Cece doang yang gak terlambat mah. Hapunten ya. Kemarin kita sampai mana ya? Syarat ibadah yang diterima. Oh iya, syarat diterimanya ibadah ya. Apa saja itu? Ikhlas dan itiba ya. Apa ikhlas itu? Pamri hanya berharap dari Allah. Pamri Ya, hanya berharap pada Allah tanpa mengharapkan balasan. ya. Jadi Memurnikan niat kita. nah itu intinya ikhlas itu memurnikan niat karena Allah semata ya, hanya karena Allah. Itu hanyanya jangan lupa. Hanya garis bawah, sepak tebal dan miring. Ya. Jadi kalau kepada Allah nanti iya karena bodoh iya kanya itu jadi hilang. Kayak kemarin nak buduka warna nuka. Ini punya siapa nih? Bedanya nak buduka warna nuka dengan iya karena bodoh apa? Coba kasih flow. Iya. Iya kak nak bodoh. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Engkau. Ya. Kalau nak buduka Kami semua beribadah. kami semua beribadah kepada Engkau. Sama tapi beda ya. Kalau iya karena bodoh itu ikhtisos ya, mengkhususkan. Hanya bala-bala yang saya makan. Berarti tidak ada kemungkinan lain memakan makanan yang lain. Kalau saya makan bala-bala berarti ada kemungkinan saya makan yang lainnya. Ya. Karaoke Ya. Ya. Jadi bedakan antara iya karena bodoh dengan nak boduka. Nah ikhlas pun sama. Ikhlas itu memurnikan niat hanya karena Allah. Kita berharap pujian, kita berharap pahala, kita berharap imbalan itu hanya kepada Allah saja. Nah, itu. Jadi ikhtisos ya, hanya itu mengkhususkan. Kalau kita bilangnya saya mengharap pahala itu dari Allah, maka ada kemungkinan kita mengharap pahala itu dari yang lain. Ya. Kalau saya bilang saya ingin balasan dari Allah, maka ada kemungkinan saya itu ingin balasan dari orang lain. Ya. Itu pun ikhlas pun seperti itu. Seperti iya karena bodoh, bukan nak bodoh tapi iya karena bodoh. Jadi syarat ibadah itu, syarat diterimanya ibadah itu ada dua ya. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua ini atiba. Ini mana bornya tuh? Bar. Internet. Ini bor yang sangat berjasa gitu. Itu ini apa sih? Kenang-kenangan dari Inces. Oh ini teh. Iya. Walaupun kecil tapi ini tidak gede ya. Ada tuh segede gunung aja, segede sekolah dari bekas ngajar. Nah, ikhlas saja tidak cukup ya. Jadi logikanya begini,
kalau ibadah hanya mengharap ridho Allah saja, hanya mengharap pahala Allah saja, itu tidak cukup tanpa kita memperhatikan benar dan tidaknya. Jadi walaupun kita sudah ikhlas mengharap pahala itu hanya dari Allah saja, mengharap pujian dari Allah saja, tapi jika praktek ibadahnya itu tidak benar, maka tidak cukup untuk diterima ibadah kita itu. Kemarin kan kita bisa membedakan mana ridho mana ikhlas ya. Masih lupa nggak? Masih ingat. Masih ingat. Kalau ditanya masih ingat, suka banyak yang lupa. Ya. Sekarang jadi masih lupa nggak? Ulang lagi pertanyaannya. Jadi kalau ikhlas itu memurnikan niat, kalau ridho itu Relakan hati menerima sesuatu. ya, karena ada kalanya ibadah itu kita ikhlas tapi tidak ridho. Kadang kita ridho tapi tidak ikhlas, gitu ya. Kemarin contohnya sudah ya. Boleh ikhlas tapi tidak ridho? Boleh ya? Boleh. Boleh. Bukannya sama aja, nggak ikhlas, nggak ridho. Dia kayak Hadir. Hadir sama nggak hadir. Bang kalau usah ngomong ya. Nah, ini. Kalau yang hadir kemarin tahu ya beda jadi ridho ikhlas ya. Ya udah jelasin lagi. Jelasin lagi. Kan saya nggak hadir sama Bu Aji. Kamu aja nggak hadir juga. Ada videonya kan, ada videonya. Ada videonya dong. Di YouTube aja. Tadi bolak-balik. Si Susan kasih tahu. Lo ngasih tahu Susan. Jadi kadangkala kita itu ibadah itu tidak ridho walaupun ikhlas. Seperti kita malas sekali bangun sholat subuh itu, maka ibadah kita itu terpaksa karena ya malas gitu. Tapi jika kita mengharapnya karena Allah saja, bangun karena kita takut dosa kalau meninggalkan, dan kita hanya ingin melaksanakan kewajiban, berharap pahala dari Allah saja, itu ikhlas walaupun tidak ridho. Kadangkala ibadah itu ridho tapi tidak ikhlas. Kita lagi banyak uang nih, banyak uang, tiba-tiba ada yang minta sumbangan ke sini. Nggak sulit ngasih uang itu karena memang uang lagi banyak, bisa lagi maju-majunya. Tapi jika niat kita ingin dipuji orang atau takut dibilang pelit oleh tetangga, nah dia tidak ikhlas meskipun ridho ngasihnya itu. Contohnya itu Makanya pisahkan ridho dengan ikhlas itu ya. Beda. Di kita mah kan disamain ya. Iya. Karena memang persepsinya sudah salah dari awalnya. Nah, yang pertama yang akan diterima ibadah itu syaratnya adalah ikhlas. Kemudian ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi ittiba itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, kita tidak akan tahu apakah suatu ibadah itu dari Nabi atau bukan, karena kita belum pernah bertemu Nabi ya. Kita belum pernah pasang roki sareng Nabi. Tapi dari mana ini kita tahu bahwa ibadah ini dari Nabi, ibadah ini bukan, ibadah ini dari Nabi, ibadah ini bukan? Hadis ya. Dan hadis pun ini tidak sembarang hadis.
harus hadis yang sahih. Jadi nanti derajat hadis itu macam-macam. Ada hadis sahih ya, ada hasan, ada maudhu, ada matruk, ada modalis. Ya banyak ya. Ya, nah ini nanti hasan sama sahih ini non dhaif. Ini ada banyak. Hasan. Ada maudhu, matruk, modalis. Maudhu ya. Ya, Apa lagi? matruk. Matruk itu ditinggalkan ya. Matruk. Ya. Taroka itu meninggalkan. Matruk ditinggalkan. Kalau bawahnya apa? Mudalas. Mudalas apa? Mudalas itu gini. Ada sanad yang dilewati mudalas itu. Misal gini. Saya ngasih kabar ke Tenova bahwa si Anu meninggal misalnya. Nah, Tenova mengabarkan kepada Bu Lili bahwa si Anu meninggal. Bu Lili mengabarkan kepada Bu RT si Anu meninggal. Nah, ujung-ujung gue misal Ece teh ngabarkeun saya mengabarkan kepada Tenova bahwa si Anu meninggal. Tak ujung nyelap Ece teh. Kata Tenova mengabarkan kepada Ece bahwa si Anu meninggal. Nah, Ece ini setelah ditelusuri ternyata belum pernah bertemu Tenova. Gitu. Itu yang namanya disebut mudalas. Mudalas ya, kalau orangnya mudalis. Jadi ada rantai informan yang dia terputus. Ya, itu hadis mudalas. Dia tidak bisa diterima sebagai hujah atau diterima sebagai sandaran hukum. Karena ada sanad yang atau ada informan yang dia tidak nyambung gitu loh. Kalau maudhu itu palsu. Palsu. Ya, palsu. Bisa saja karena orangnya tertuduh suka berbohong gitu. Misal dari Imam Bukhari mengabarkan kepada si Anu langsung. Setelah ditelusuri ternyata si Fulan ini ketahuan berbohong atau dia pernah berbuat dosa yang besar seperti mabuk, bisa ketahuan mabuk, mencuri, zina gitu ya. Nah, itu dia tidak bisa dijadikan sebagai informan. Jadi kredibilitas informan atau dalam istilah ilmu hadis itu sanad, musnadnya dia tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Makanya kalau kita menerima sebuah hadis jangan ditelan mentah-mentah. Ini harus ditelusuri dulu informannya atau si musnadnya ini apakah kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Caranya belajar mustalah hadis atau ulumul hadis. Kemudian ini si profil informannya itu bisa dilihat di kitab-kitab seperti Tahdzibul Kamal, Tahdzibul Rijal, Tahdzibul Tahdhib, banyak ya. Dalam ilmu hadis itu kan gini, si profilnya itu misal Tenova berguru kepada Ece berguru kepada Ketua berguru kepada saya misalnya. Ujung tiba-tiba kurunyung misal Bu Hajah mengaku pernah berguru kepada Ece, padahal tidak pernah. Nah, itu di dalam profil hadis di profil sanad seperti Tahdzibul Kamal itu diperlihatkan bahwa Bu Hajah ini tidak pernah berguru kepada Ece. Nah, ada hadis yang menerangkan misal bahwa
Bu Haja ini telah mendengar dari gurunya Ece. Nah, itu dia tidak bisa. Dia dituduh kadzib. Iya, pembohong gitu. Ini masuknya maudhu dia. Kita sahanya nu ngerjakeun. Ya para ulama gitu. Asal ieu kita mah hanya nu ngerjakeun. Berarti rinci banget ya. Kamarnya duduk patah ngerjakeun eta we meureun. Udep berguru pada gitu terus si guru aduh ya Allah. Abi mah teu sanggem. Pengalaman pada melan eta. Amalkeun Aisyah gini. Imam Tirmidzi itu beliau buta di akhir usianya karena dia meneliti hadis-hadis, mengumpulkan hadis-hadis sahih, memisahkan. Sekarang yang masih hidup siapa? Itu udah ada nggak yang tukang mengetek itu? Ada masih banyak yang ada. Kalau batasnya kita kepada batas apa hadis itu sampai perawi saja, seperti apa Imam Muslim, Imam Itu Ahmad. tahun berapa? Itu berapa ya? Abad berapa? Abad berapa? Iya, iya ada karena Bibi udah lahir. Bagus. Bibi udah lahir, makanya nanya zaman dinosaurus. karena sama saya berarti apa? Saya mah tidak suka masak, jadi meninggal jadi suka penasaran itu udah kita sampai kapan itu apakah zaman kita teh masih bisa keluar hadis itu baru Ya nggak bisa. Jadi batas akhirnya itu sampai perawi seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Ya itu periwayat-periwayat itu ya. Jadi sampai kekuasaan siapa dia berhenti begitu. Jadi ada berapa generasi kira-kira itu? Ada 10 generasi ada itu mengenai hadis teh. Dari mulai Rasul Lebih. Oh iya sama. Nah nanti ceritanya kamu makan. nanti kalau apa namanya setelah ada kitab-kitab kumpulan hadis-hadis itu riwayat Imam Muslim misal Sahih Muslim, Sahih Bukhari, terus Musnad Ahmad, riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta Malik, terus dalam Imam An-Nasa'i Musnad apa ini itu banyak ya. Nah nanti diteliti oleh pakar hadis. Oh ada pakarnya. Ya, aku mau lama. Nah yang meneliti, yang menentukan si sikot atau tidaknya, sikot itu kredibilitasnya terpercaya gitu ya. Sikot atau tidaknya itu pakar hadis. Nah kumpulan profil musnad itu si informannya itu oleh pakar hadis semua. Makanya nanti setelah pakar hadis ada ahli tafsir hadis, ahli tafsir Quran. Dan sekarang itu masih ada Pak? Sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi yang meneliti seperti itu. Tapi kan suka ada yang itu bukan cuma Oh kalau yang itu ada, kalau itu masih ada. Maksud saya itu yang meneliti si A si B-nya apa sikot tidaknya gitu. Jujur tidaknya lah ya kasarnya itu ada di generasi setelah periwayat, setelah seperti Imam Muslim, Imam Tirmidzi seperti itu. Kalau yang meneliti hadis ini sahih, dhaif, itu sekarang masih ada. Ya, kalau dibayangkan ya memang liar. Tapi kalau dijalani seru. Nah, jadi kita tahu ittiba atau tidaknya itu dia berdasarkan hadis. Ya. Seperti misal contoh ya. Kita dalam Al-Qur'an itu ada kalimat aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah oleh kalian sholat dan tunaikanlah zakat.
kita tidak tahu nih sholat itu seperti apa, ya kan? Di Quran tidak ada, di Al-Quran itu tidak ada sholat, bagian sholat seperti takbiratul ihram, di awal takbiratul ihram tidak ada. Terus baca iftitah, baca ta'awud, terus baca Fatihah, baca surat, ruku, iktidal, sujud, itu tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an itu. Dalam Al-Qur'an cuma secara globalnya saja, garis besarnya saja. Nah, di sini nanti diperjelas oleh hadis. Kita tidak tahu sholat duhur berapa rakaat, tidak tahu sholat subuh berapa rakaat jika tidak ada hadis yang menjelaskan. Ini 4 rakaat, misal duhur 4 rakaat. Oh, ini hadisnya ada. Nah, kita jangan telan mentah-mentah dulu. Kita cek nih si informannya ini. Misal ada 8 informan ya, sampai kepada Rasul itu ada 8 misal. Si A si B-nya itu diteliti benar tidaknya, jujur tidaknya. Nah, kalau semua dobit, sikot, adil, jujur ya, dan beradab, itu barulah dia diterima sebagai hadis sahih dan bisa dijadikan sandaran hukum. Itu. Jadi ini kalau ittiba ini mengikuti Rasul dengan landasan hadis-hadis yang sahih ya. Minimal hasan. Hasan itu dia dhaif tapi saling menguatkan gitu loh. Misal ada hadis riwayat Imam Muslim nih menyebutkan bahwa si zakat itu misal 2,5 liter misalnya atau 3 liter lebih. 3 liter 1 cangkir ya. Nah, ini misal dhaif nih si dari Imam Tirmidzi. Karena ada si A yang tertuduh pernah berdosa. Ya. Nanti ada riwayat Imam Muslim misal sama menyebutkan juga bahwa zakat itu harus 3 liter 1 cangkir misal. Nah, ini mah yang lemahnya si A, kemudian di sini yang lemahnya si B. Tapi saling melengkapi sama gitu. Kalau misal dari riwayat Imam Tirmidzi nih Cece yang lemahnya. Tapi kalau dalam riwayat Imam Muslim misal Tenova yang lemahnya, tapi isinya sama gitu. Nah, ini bisa Saling menguatkan. ya saling menguatkan. Maksudnya derajat hasan. Bertanya dulu Pak Ustaz, kan setiap penceramah teh selalu bilang ini hadisnya sahih. Kabeh ngomong sahih, eueun tuh ngomong sahih. Terus saya tahunya itu benar-benar sahih kumaha gitu kan, nggak akan meneliti dari mana. Iya. Terus kayak di Google kan banyak hadis-hadis itu teh sahih atau enggak sih gitu. Kan semua bilangnya sahih. Terus kalau atau yang teh sahih teh ulah di explore nya kudu nama ngabingungkeun menyesatkan. Ya, itu hatur nuhun. Ada pertanyaannya karena salah. Iya, karena itu memang kalau untuk menentukan hadis sahih tidaknya ini harus ada penelitian ya. Saya juga menentukan satu hadis itu 3 hari sama guru saya di Cipicung, seperti hadis sholat apa itu yang Penut. bukan ya, apa sih namanya, sholat utako gitu ya, ada sholat utako. Sholat utako ada kalau nggak salah. Saya nanti di Facebook di share. Itu satu hadis dia menentukan sahih tidaknya itu tiga hari. Karena apa? Meneliti informan-informannya. Semakin banyak informan, semakin banyak yang diteliti. Makanya kalau masalah sahih tidaknya hadis ini memang perlu ketelitian ya. Nanti ini lawan kata ittiba ini adalah taklid ya. Taklid.
taklid. Taklid itu kalau apa ya, kalau bahasa kitanya tuturut munding, ikut-ikutan. Mending apa? Mending apa? Mau tahu mending ngaca. Kerbau, ikut kerbau, bupalo, Ya, tuturut munding itu ikut-ikutan kebo. follower atulah. Jadi dia kalau taklid ini dia ibadahnya asal kata ustadz begini dia ikut saja gitu. Asal kata ustadznya begitu dia ikut saja tanpa memperhatikan apakah ini benar-benar dari Rasul atau bukan gitu. Ya, kadang ada ya nenek moyang juga kieu ya. Nggak peduli bertentangan dengan Al-Quran, nggak peduli bertentangan dengan hadis. Yang penting kata leluhur saya seperti ini. Nah itu namanya taklid. Ya. Bahasa yang lebih apiknya apa nih? Ya followers. Turut mending. Turut mending mah jadi turut mending. Beringkat itu beringkat. Betul. Saya pas hari Jumat kemarin itu selesai ceramah ya. Ada apa kumpulan kayak gini, cuman bapak-bapak semua. Ada yang bilang seperti ini. Ini cina kalau sholat Jumat kurang dari 40 orang dia tidak sah gitu. Saya kalau dia bilangnya berdua saja nggak ada masalah ya. Tapi ini bilangnya di hadapan orang-orang. Khawatir jika yang awam ilmu itu mereka mengiyahkan gitu loh. Saya tanya sebentar, ini kita harus tahu dulu, kata saya itu, makna Jumat itu apa. Kalau lihat dari akar katanya jamaah ya jam'an itu artinya ya bergabung ya, bersatu gitu. Asal lebih dari satu orang dia itu termasuk berjamaah, termasuk Jumatan pun seperti itu. Dan nggak ada dalil satupun yang sahih yang menerangkan bahwa Jumat itu harus minimal 40 orang, nggak ada. Saya buka ada riwayat Imam Al-Baihaqi tapi dhaif. Ya, ini maudhu dia. Nah, ini kata saya tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Karena yang jadi sandaran hukum kita itu cuma dua, Al-Quran dan Sunnah, hadis yang sahih itu ya. Hadis pun tidak sembarangan hadis gitu maksudnya. Kemudian dia bilang, Anda tahu apa bisa menentukan hukum seperti ini karena apa? Dia tanya ke saya. Saya bilang, ya karena saya tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu Jumat cukup lebih dari satu orang itu sudah sah. Karena memang berjamaah itu kalau lebih dari satu orang itu sudah berjamaah. Dia kekeh dengan pendiriannya. Dia bilang, saya dapat ilmunya hasil pungut dari mohon maaf ya, ini saya sebutkan ustaz-ustaznya ya. Saya pungut dari Ustaz Abdul Somad, saya pungut dari Ustaz Adi Hidayat, saya pungut dari Ustaz Anu. Kalau begitu kata saya itu, sok untuk membuktikan apa hujahnya itu, sandaran hukumnya, saya ingin referensinya, saya ingin hadis yang ustaz-ustaz itu ucapkan, saya ingin hadisnya mana. Kalau sahih saya pertama mengikuti, kalau tidak ada mohon maaf, ini pendapat saya akan tahan karena ini hubungannya dengan jamaah orang banyak. Sampai sekarang belum ada. Nah, maksud saya sampaikan ini bahwa banyak orang-orang yang dia menentukan hukumnya itu hanya kata ulama, hanya kata ustadz, hanya kata
Syekh Kiai tanpa ditelusuri apakah ini benar atau tidak. Karena yang namanya ibadah itu walaupun datangnya dari Pak RT misalnya, dari ya dari tukang ojek misalnya. Tapi kalau yang dikatakannya itu adalah hadis yang sahih, dalil yang benar, maka ikuti gitu. Tapi kalau datangnya dari dari ustaz, dari kiai, kalau yang di doktrinnya itu tidak ada sandaran hukum, ya kita tidak bisa terima. Makanya ini kalau untuk ibu-ibu sih ini mungkin akan ada memusingkan ya. Iya. Kalau untuk ibu-ibu ini biasanya kaula muda yang meneliti hadis-hadis seperti ini. Jadi kita mah bukan kaula muda ya, kaula tua. Kaula suuk. Ya, umpama kaula suuk. Nah, jadi bisa ya. Kalua. Oh, kalua. Kalua mah jeruk. Gede. Enaknya amisnya. Aya bade. Bade. Oh, bawa. Sudah ke ayah ah. Jadi bisa ya membedakan mana itiba sama taklid ya. Kalau itiba itu sama-sama sebetulnya mengikuti ya. Cuma mengikutinya itu dengan dasar ilmu. Iya. Ilmunya adalah penelitian tentang hadis-hadis sahih. Kalau taklid dia mengikuti, hanya bedanya ya kebanyakan itu dari leluhur, dari nenek moyang tanpa dia meneliti. Cenah gitu. Nah, maka jung 4 bulan maka jung ulah da baheula ge uyut abi osok 7 bulanan. 7 bulanan. Nah, piraku hari ayeuna bisa eueuh kitu misal 7na matang 10na ada baheula manini abi osok. Nah, itu namanya muqallid. Jadi orang yang taklid. Kita telusuri dulu, ini ada enggak hadisnya gitu. Ada enggak contohnya dari Rasul. Kayak ulang tahun kan? Kayak ulang tahun. Dianggapnya ibadah. Kalau dianggap ibadah, berarti harus ada dalil. Ya. Kalau dianggap ibadah harus ada dalil. Makanya di orang teh banyak selamat milad, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Toh amin. Ini ada yang bertolak belakang gitu loh. Ada yang bertolak belakang. Di sisi lain kita mendoakan supaya anak kita soleh, tapi di lain sisi kita mencontohkan budaya Raja Namrud, budaya Yahudi gitu. Nah, ini bertolak belakang. Karena memang dari atasnya, apalagi ada ustadz-ustadz yang bicara ulang tahun itu boleh, ulang tahun itu sah. Nah, ini harus ada dalil. Apalagi ininya sangat kuat dengan akidah. Akidah itu jangan dikotori dengan hal yang tidak penting. Masih banyak ibadah-ibadah sunat yang belum kita laksanakan daripada melaksanakan hal yang berbahaya seperti itu. Ini banyak Ikut RI mana udah. ya. Abi mana panitiana wae. Panitiana. Tadi teh kenging tah. Abi sabawaan. Saya ikut RI kemana? Ya, yang namanya peringatan-peringatan kayak gitu nggak ada. Udah kalau itu Isra Miraj Maulud Nabi di mana Isra Miraj? Ya, Itu wajib nanti sebenarnya. Iya. wajib ditinggalkan. Kan? Tahun baru Lebih baik. tahun baru Ini silakan ya, jika ada yang berbeda persepsi, sekali lagi. Jika ada yang berbeda persepsi silakan. itu wajib dibuat. Kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Enggak ada. Justru begini. Nah, ini ya yang saya maksud ittiba dan taklid. Ketika Rasul tidak mencontohkan, sahabat tidak mencontohkan, maka kita jangan sekali-kali membuat aturan hukum sendiri.
Sekalipun ulama-ulama pendahulu-pendahulu itu melaksanakan. Ya, dulu kan saya pernah bahas, ibadah itu simpel sebetulnya, cukup mencontoh Rasul saja. Nggak perlu kreatif, nggak perlu inovatif, nggak perlu. Nah, di kita itu kebanyakan ini taklid. Karena ya ulama juga melaksanakan gitu. Padahal jika kita telusuri nih, sahabat tidak pernah melaksanakan, tabi'in tidak pernah melaksanakan. Baru dilaksanakan maulid itu dia di abad ketiga, jadi tahun 300 Hijriah. Padahal dari 200 ke sana itu tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa kelahiran Rasul itu tanggal 12 Rabiul Awal. Pertanyaan, Muhammad bin Abdullah diangkat jadi Rasul itu usia berapa? 40 ya? Ya, 40. Usia 40 tahun. Berarti sebelum 40 tahun ya, Rasul itu belum menerima wahyu. Ya, belum menerima wahyu. Dan ketika dilahirkan pun Rasul itu beliau hanya sebagai manusia biasa yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tidak ada fatwa atau tidak ada setiap ucapan Muhammad bin Abdullah dari umur 0 sampai 40 tahun itu tidak ada satupun yang nantinya akan jadi hukum. Kenapa? Karena belum jadi Rasul. Gitu. Makanya tidak ada satupun sahabat yang mencatat secara detail kelahiran Muhammad bin Abdullah. Nah, maksud saya sampaikan ini adalah sebagai kita bahan perenungan saja ya. Jadi hukum yang berlaku untuk umat Islam itu adalah ketika Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Simpang siur kelahiran Rasul itu, simpang siurnya ada yang menyebutkan bulan Ramadan, ada yang menyebutkan bulan Rabiul Awal. Beda-beda. Cuma yang pastinya itu adalah ketika tahun gajah, itu yang pastinya. Detailnya nggak ada. Iya. Saya lihat di berbagai tarikh, berbagai referensi itu tidak ada detail Rasulullah lahir itu 12 Rabiul Awal, nggak ada. Yang adanya cuma pendapat 12 Rabiul Awal, pendapat adalah bulan Ramadan. Ya, yang jelasnya hanya tahun gajah saja. Kenapa tidak ada kejelasan? Karena memang kelahiran Rasul sendiri itu tidak dicatat sebagai seorang yang penting awalnya itu. Karena Rasul itu hanya sebagai anak dari Abdullah dan Aminah gitu. Jadi para tokoh Quraisy itu nggak ada satupun yang mencatat dengan detail. Nah, tapi ini ketika Rasulullah meninggal, ya, ini benar 12 Rabiul Awal. Kenapa dicatat 12 Rabiul Awal? Karena sudah famous. Ya sudah famous. Sudah terkenal. Sudah menjadi leader of Islam. I didn't know. Begini. Kenapa para sahabat justru mencatat 12 Rabiul Awal itu Rasulullah meninggal itu detail. Pas dengan tanggalnya 12 Rabiul Awal. Ketika saya menyebutkan kemarin Cece membeli gula. Kemarin Cece membeli gula. Hari ini saya bilang seperti itu. Maka dengan otomatisnya ibu-ibu bakal percaya bahwa saya yang bilang. Kemarin ibu Cece membeli gula. Tapi ketika saya sudah meninggal, misal saya kemarin meninggal, kemudian ujung-ujung ada yang bilang tadi mah
pernah yang si Devi misal di jalan karena sudah meninggal. Terus mau tak ini dia. Gitu. Rasul meninggal 12 Rabiul Awal dan beliau itu sebagai pembawa aturan hukum kehidupan, ya. Dicatatlah 12 Rabiul Awal itu ketika Rasul wafat itu 12 Rabiul Awal dicatat oleh para sahabat. Kenapa? Untuk apa? Nanti jika ada satu hadis saja yang menyebutkan bahwa Rasul bilang anu, tapi Rasul setelah meninggal, maka itu tidak bisa dijadikan hukum. Jadi kalau meninggal pertama berarti maksudnya ke hadis mungkin ya. Jadi sahabat kan yang Iya. karena Rasulnya sudah meninggal. Nah itu. Jadi sahabat yang Jadi kalau misal ada yang bilang ini perintah zakat dari Rasul itu 13 Rabiul Awal tahun sekian setelah Rasul meninggal, 1 hari setelah meninggal, itu tidak bisa dipercaya. Jadi sangkut pautnya jika meninggal Rasulullah itu dicatat pasti detail karena nanti sangkut paut dengan hukum. Jika kelahiran, karena memang hanya biasa saja gitu Rasul itu, pas lahirnya itu biasa saja. benar kalau perayaan milad Nabi itu maksudnya ibadah atau muamalah kan bukan ibadah yang secara ibadah. Iya. Ibadah ini pertanyaan ini Iya. ibadah atau di luar ibadah. Ya kalau seperti itu ya menyangkut pautnya dengan akidah ya ibadah. Kayak ulang tahun ya